Hari ini tepat 2 pekan bencana banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Data terkini jumlah korban meninggal di 3 provinsi mencapai 961 jiwa, sedangkan korban hilang 293 orang. Luasnya area terdampak dan besarnya tingkat kerusakan bencana, saudara, hingga perubahan topografi jadi tantangan pemerintah dalam pemulihan bencana. Dua minggu sudah bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di Sumatera. Permukiman dan infrastruktur rusak berat. Perubahan topografi terjadi di mana-mana. Perbukitan dan pegunungan banyak yang terkikis. Aliran sungai pun berubah alur. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Kini korban terdampak menempati lokasi pengungsian dalam kondisi rapuh tak berdaya. Ekonomi pun lumpuh. Jumlah korban jiwa kini terus bertambah. Data terbaru BNPB hingga Selasa dini hari, jumlah korban meninggal dunia di 3 provinsi mencapai 961 jiwa. Sedangkan korban hilang mencapai 293 orang. Jumlah korban jiwa terbanyak berada di Aceh dengan 389 korban meninggal dunia. Disusul Sumatera Utara dengan 338 jiwa dan Sumatera Barat 234 jiwa. Jumlah ini terus berubah seiring pencarian korban hilang terus dilakukan tim gabungan. Sementara itu dari 3 provinsi terdata sejumlah wilayah pedesaan hingga kecamatan di 6 kabupaten masih terisolir. Pemerintah meningkatkan pengiriman logistik melalui jalur udara ke sejumlah daerah terisolir di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat. Upaya membuka akses jalan darat menuju daerah terisolir juga terus dikebut tim gabungan. Pemulihan jembatan, karena ini sangat penting, Bapak Presiden melihat sendiri kondisi jembatan dan langsung memerintahkan Bapak Kasat untuk menjadi Detsatgas pemulihan jembatan, di mana untuk jangka pendek beberapa jembatan yang penting yang menjadi urat nadi penghubung di lintas timur dan dari lintas timur ke daerah tengah itu akan dibangun. Jembatan Beli yang saat ini sedang berprogres supaya alur distribusi logistik bisa makin cepat dan efisien. Selain itu juga akan ada pengerahan atau mobilisasi dari tenaga-tenaga kesehatan ke tempat-tempat kawasan terdampak. Meski kerusakan dan dampaknya yang besar, hingga kini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Pemerintah pusat meyakini masih bisa menangani dampak bencana dengan kekuatan nasional. Kedatangan kembali Presiden Prabowo Subianto Minggu siang di Aceh seolah menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk percepatan pemulihan bencana. Selain meninjau penanganan bencana seperti memastikan kebutuhan pangan warga terdampak terpenuhi, pemerintah fokus pada percepatan perbaikan infrastruktur usai bencana. Ini kita lihat salah satu jembatan Beli yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Tegawan ke atas. Bahkan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Pendamping Nasional di Lanut Iskandar Muda Banda Aceh, Presiden memberikan alokasi dan tambahan dana bagi kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Meski percepatan penanganan bencana Sumatera terus membaik, pengamat kebijakan publik menilai perlu adanya evaluasi besar terhadap kelembagaan penanganan bencana di tanah air. Mitigasi bencana dan aturan tegas dan sanksi terhadap perusakan alam juga harus dilakukan. Ada sesuatu kerapuhan di sini, di mana korban yang kemudian harusnya kita bisa minimalkan, ya seperti yang Anda sebutkan tadi, sekarang mendekati 1.000 dan yang hilang juga belum ditemukan, bahkan bisa jadi ya angkanya bisa bertambah terus menjadi lebih dari 1.000 gitu. Ini satu hal yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Situasi yang
dulu pernah terjadi dan Aceh itu menjadi laboratorium kebencanaan Indonesia, tapi kemudian kita masih juga tergagap-gagap ke jumlah korbannya juga tinggi. Saya khawatir kita kehilangan golden time gitu ya, di mana waktu-waktu yang kritis yang harusnya kita berikan satu bantuan yang sifatnya logistik BBM ini yang sekian cepat, tapi kemudian kita terlambat. Nah, golden time yang terbuka di waktu-waktu awal ini jangan sampai kemudian tertutup dan akhirnya melahirkan satu kekecewaan. Luasnya area terdampak dan besarnya tingkat kerusakan bencana yang merusak permukiman, infrastruktur hingga perubahan topografi kini menjadi tantangan pemerintah dalam pemulihan bencana alam. Pasalnya, tak sekedar memulihkan ekonomi hingga menjamin ketersediaan pangan dan bahan bakar, infrastruktur seperti hunian sementara atau huntara hingga hunian tetap yang direncanakan pemerintah harus cepat realisasi untuk menampung jutaan korban terdampak. Tim Liputan melaporkan.